Mari kita berdoa, mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini, seberapa kami yang ada Tuhan. Kami mau bersepakat di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami Tuhan hendak mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah kami yang sejati. Roh Kudus, mari ambil alih setiap hati pikiran kami, untuk Engkau boleh pimpin dan penuhi kami, sehingga kami boleh mengalami pembaharuan budi lewat ibadah yang sejati ini Tuhan. Kami mau Tuhan, biarlah kami terus boleh menemukan kehendak-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu di saat ibadah kami, di saat hari Natal, di perayaan Natal malam sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami akan diubahkan dan diperbaharui saat kami berjumpa dengan Engkau Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati para pelayan yang ada, mulai dari musik, WL Singer, penari tamborin, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau memberikan pengurapan yang khusus, hikmat dan pewahyuan yang khusus dari Engkau Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami betul-betul menjadi ibadah yang sejati Tuhan, bukan ibadah yang palsu. Persekutuan kami betul-betul menjadi persekutuan yang sejati Tuhan, di mana kami boleh terkoneksi dengan Kau Kristus sebagai kepala. Kami boleh juga terkoneksi dengan sesama satu sama lain sebagai anggota tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati ibadah kami sore hari ini Tuhan. Dan kami mau memuji menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami mengucap syukur Tuhan, hadirat-Mu akan boleh kami rasakan dan kami boleh bersama-sama di dalam hadirat-Mu, dan di dalam hadirat-Mu Tuhan sungguh ada kuasa-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami Kristus, mengalami kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, mengalami kasih-Mu yang memulihkan kami, mengalami kuasa-Mu yang mengubahkan kami, yang membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa ibadah sore hari ini Tuhan. Ada kuasa ibadah yang bekerja sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah dan mempersembahkan tubuh kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap engkau yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Yes, semuanya yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Dengan segenap hati kami datang. Biarlah seluruh alam semesta ini memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Setiap Tuhan, katakan
semua yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan semua katakan amin. Berikan salam kiri kananmu seperti ini. Dialah yang terbesar yang lahir bagi kita. Amin. Amin. Yang yakin dan percaya bahwa dia lahir untuk menebus dosa kita, berikan tepuk tanganmu yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Semua. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Semua siap memberi yang terbaik bagi Tuhan kita, amin. Mari lebih lagi semangat. Bisa sebelah barat lebih keras, nyanyinya amin. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari lebih lagi, kita nyanyi buat Tuhan, amin. Segenap hati, segenap jiwa, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan semua kisah lengkap bagi Tuhan. Ayo menari. Kau terbesar dan mulia,
Kami persilakan kembali saudara duduk. Saya Alek Fran sebagai koordinator panitia Natal mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan menyambut tahun baru 2022. Tetaplah berkobar-kobar dan setia terus di dalam Tuhan sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Jangan sampai hilang sukacita kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Tidak selamanya ada kesuraman. Tidak selamanya ada kesusahan. Tidak selamanya ada kesulitan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintah ada di atas baunya. Dan namanya disebut orang. Penasehat ajaib. Allah perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Kami atas nama pelayan suami istri GBDI Tiberias Pare mengucapkan Selamat Natal tahun 2021 dan menyambut tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Ibu Yati Barani sebagai Ketua Pelnas serta mewakili segenap guru sekolah minggu mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2021 dan menyambut tahun baru 2022. Tetap berkobar-kobar melayani Tuhan sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Jangan sampai kenal sukacita kita dalam melayani. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan penyertaannya yang luar biasa. Kalau kita boleh ada sampai saat ini dan bisa bersama-sama merayakan Natal, ini semua karena kemurahan Tuhan bagi kita semua jemaat GBDI Tiberias Pare. Seperti tema gereja kita, Ignite, mari kita bersama-sama terus kobarkan semangat kita, kesetiaan kita, dan makin mengasihi Tuhan. Saya percaya dengan roh yang menyala-nyala kita akan songsong tahun 2022 dengan iman dan sukacita untuk terus alami perkara-perkara ajaib bersama dengan Yesus. Mewakili Pelwat GBDI Tiberias Pare, saya mengucapkan Selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya mewakili kaum pria dengan ini menyampaikan Selamat Natal dan Selamat Tahun Baru. Kiranya di masa pandemi ini kita sebagai jemaat, khususnya kaum pria, tetap semangat dan berkobar-kobar di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman sekolah minggu, saya mengucapkan Hari Natal dan Tahun Baru untuk aku dan teman-teman sekolah minggu. Tahun depan sekolah minggu mulai diadakan lagi di gereja kami. Aku rindu sekali ibadah sekolah minggu. Dan Yesus memberkati. Dadah semua. Shalom, saya Ketua Unlimited Generation mewakili teman-teman youth mengucapkan Selamat Natal tahun 2021 dan menyambut tahun baru 2022. Kiranya di masa pandemi ini kita tetap semangat dan tetap setia, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kiranya damai dan sukacita Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Natal itu adalah pemberian yang terbaik yang Tuhan telah berikan kepada kita sebagai umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal. Dan pemberian itu telah dia buktikan ketika dia lahir ke dalam dunia ini. Namun di waktu kita kecil, kita lupa bahwa Natal senantiasa identik dengan baju baru, hadiah yang indah. Namun ketika kita beranjak dewasa, kita boleh mengerti bahwa Tuhan telah memberikan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Dan saat ini saya bersama putri saya rindu memberikan pujian bagi Tuhan. Haleluya.
waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapati jalan kehidupan tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Puji Dia. Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kita semua bangkit berdiri. Karena kita yang menderita, dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita. Semua jemaat katakan, Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman Terima kasih buat hadiah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kelahiran-Mu yang membawakan kami kepada satu keselamatan. Terima kasih buat pencapaian-Mu untuk bawa kami ke dalam kekekalan. Kami boleh ada karena anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Hamba yang terbatas tinggal dalam hadirat-Mu yang tidak terbatas. Bicaralah Tuhan supaya kami diberkati. Hati yang terbuka untuk firman-Mu akan memulihkan kami. Siap di dalam nama-Mu yang ajaib, kami akan ditaburi dengan firman-Mu. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Engkau yang nampak, hamba semakin kecil. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk, lihat kanan kiri, bilang kamu diberkati Tuhan. Bilang, ayo puji Tuhan. Kasih senyum, buka maskernya dikit. Kasih giginya, bilang kamu diberkati. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Tadi saya bicara tentang gereja yang melayani. Hari ini saya akan bicara tentang
hidup yang melayani. Saya akan khotbah tema yang berbeda dan yang ikut berbahagialah. 2 kali Anda ikut 2 firman yang berbeda dan itu akan memberkati Anda semua. Mungkin kalian belum kenal saya. Saya botak ganteng, paling ganteng seluruh dunia lagi, puji Tuhan. Karena tidak ada yang puji saya, nggak apa-apa, saya puji diri saya sendiri. Dan saya Pendeta Rex Winarno, saya di kota Surabaya mengembalakan di Dian Istana dan kami memiliki 4 dapur umum Surabaya di kota Surabaya. Dan saya berdoa biar semakin banyak dapur-dapur yang akan kami buat. Tahun depan kami akan buka di Malang, kami akan buka di Jakarta, dan kami akan buka di Sidoarjo. Berdoa biar 3 tempat yang akan kami buka menjadi momentum Kairos Tuhan untuk melawat umatnya. Terima kasih kepada Om Denny sekali lagi mempercayakan saya. Saya begitu bahagia bisa kenal dengan Om Denny, luar biasa, sangat menginspirasi kami semua. Mari kita buka sama-sama, tidak lama-lama karena waktu saya cuma 30 menit. Buka dalam Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Simak firman baik-baik, Anda pulang, Anda diberkati. Pegang baik-baik, Anda pulang, Anda diberkati. Matius 2 ayat yang ke-11. Matius 2 ayat 11. Oke, yang sudah kita baca sama-sama. 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita tahu cerita tentang 3 orang Majus yang melihat bintang dari Tibet, jauh-jauh kurang kerjaan, jalan kaki dengan onta pergi ke tempat ini untuk ketemu dengan satu penglihatan saja. Bayangkan 3 orang Majus dituntun oleh penglihatan. Dan apa yang terjadi? 3 orang ini mempraktekkan apa arti melayani Tuhan. Melayani bukan sekedar apa yang mereka bawa. Mereka jauh loh, jalan kaki itu berbulan-bulan. Tapi mereka hanya ingin ketemu Yesus. Sebab mereka tahu, mereka paham betul apa arti sebuah pelayanan. Perhatikan baik-baik. Natal sekali lagi bukan identik dengan Anda baju baru, Anda dapat proyek, Anda kutu buku evaluasi. Tidak. Evaluasi diri tanpa Anda menghadirkan karakter Kristus itu sampah. Tapi Anda evaluasi diri dan setiap hari Anda merayakan Yesus lahir dalam hidupmu, maka percaya karakter ilahi itu akan membawa Anda semakin serupa dan segambar dengan Dia. Dan percayalah, engkau akan melihat Natal setiap hari terjadi dalam keluargamu. Amin. Hari ini kita belajar sama-sama arti melayani. 2 arti dari melayani. Pertama, menyembah dan mempersembahkan korban. Bilang, melayani adalah menyembah dan mempersembahkan korban. 2, 3. Banyak orang nggak tahu melayani. Mereka kira melayani gini selesai. Tidak. Kita akan belajar apa arti melayani. Yang pertama, menyembah, dan yang kedua, mempersembahkan korban. Buka Kejadian 24 ayat 48. Kejadian 24 ayat 48. Haleluya. Saya bacakan. Ini cerita tentang Abraham suruh bujang carikan istri Ishak. Ini orang nggak tahu mau cari kemana, bingung, nggak mungkin dapat. Seperti jarum ditumpukan jerami, betul? Nggak tahu tipenya yang mana, hanya disuruh pergi cari istri. Mau nggak di sini saya carikan kalian istri, saya pilih sembarangan? Nggak mau. Tapi ajaibnya terjadi cara Tuhan. Nah, di sini saya belajar apa arti melayani dalam bentuk penyembahan. Kejadian 24 ayat 48 saya bacakan. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku ini bagi anaknya. Yang pertama, bujang ini menyembah. Kenapa dia menyembah? Karena dia menunggu, dia bikin tanda. Ada perempuan gila yang mengambil air untuk unta. Maka itu adalah istri Ishak. Dan ajaibnya, zaman now nggak ada perempuan mau kerja keras. Bilang kanan kiri, kau orangnya. Ada nggak yang mau
Ada yang nggak perempuan yang mau nikah, kalian jadi pembantu? Ada yang mau? Angkat tangan, saya doakan dalam nama Yesus. Nggak ada. Maunya jadi wanita karir, maunya jadi apa? Oh, jabatan tinggi. Maunya apa? Wanita apa, materinya banyak. Setidaknya Pak Pendeta bahagia. Ya, cukup saya punya suami wibawa, wibawa mobil, wibawa rumah, wibawa kartu kredit. Yang penting ada semua. Halo? Tidak. Tapi Ishak Bujang mendapatkan perempuan yang bekerja. Kata menyembah, makanya dia kaget. Waktu dia menyembah terjadi mujizat. Kata menyembah di sini pakai kata syaka. Syaka ini begini. Bujang ini menyembah karena dia tahu ini mustahil. Tapi Allah menyediakan istri bagi Ishak. Dan kata penyembahan Syaka ini berarti begini. Kenapa dia menyembah? Karena dia tahu Syaka ini berarti begini. Saya menyembah karena saya tahu Tuhan yang pegang kendali. Untuk apa Anda melayani dia? Karena Anda tahu Tuhan yang pegang kendali hidupmu. Katakan amin. 1 Samuel 25 ayat 23. Lompat. Waktu kita nggak banyak. Ayo, 1 Samuel 25 ayat 23. Saya bacakan. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun, lalu sujud, kata apa? Menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Sekali lagi dipakai kata apa? Syaka. Menyembah lagi. Nah, kenapa Abigail sujud sembah Daud? Karena waktu itu Daud ingin bunuh Nabal, suaminya. Tetapi waktu dia mau bunuh, tiba-tiba Abigail cepat kejar Daud dan dia menyembah. Kenapa dia menyembah Daud? Waktu dia menyembah karena dia tahu Daud yang pegang kendali hidup. Sekali lagi, kenapa Anda mau melayani Tuhan? Karena Anda tahu Tuhan yang pegang kendali hidupmu. Katakan amin. Amin. Untuk apa Anda melayani dia? Karena dia tahu, Anda tahu Tuhan yang pegang Anda dan saya. Saya paling greget kalau lihat gereja nggak menyala-nyala. Karena sebenarnya waktu saya cinta dia, dia tinggal dalam aku. Harusnya rohnya cukup membuat rohku menyala-nyala. Katakan amin. Kenapa Anda nggak pernah punya rasa sama-sama Tuhan? Karena Anda sudah kehilangan rasa. Anda sudah kehilangan cinta mula-mula Anda. Anda sudah tidak lagi percaya Tuhan yang pegang kendali. Makanya Anda datang asal-asal. Anda beri penyembahan asal-asal. Anda beri hidup Anda asal-asal. Anda melayani dia asal-asal. Saudara, saya belajar untuk memberi yang terbaik sama Tuhan. Saya nggak pernah memberi yang setengah-setengah. Karena saya sadar Tuhan yang pegang kendali hidupku. Bayangkan dari seorang yang rusak bandar narkoba, yang tidak punya masa depan. Orang-orang bilang madesu, masa depan suram. Tapi anehnya, sepertinya saya punya masa depan suram. Tapi ajaibnya, waktu saya melayani dia, saya melihat ada perubahan. Saya menyembah dia, kenapa? Karena saya tahu dia pegang saya. Saya melangkah, mustahil. 20.000 ikut Tuhan, gak mungkin bisa punya uang. Masa depan gak mungkin kelihatan hanya dengan uang 20.000. Tapi saya belajar percayakan hidupku sama Tuhan secara total. Saya melangkah. Sepertinya tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Saya tetap melangkah. Karena cintaku tidak tergantung dari apa yang Tuhan kasih. Saya belajar rehabilitasi hatiku. Saya rehab penyembahanku. Saya rehab caraku ketemu Tuhan. Kalau Anda gak pernah berubah dalam bertemu Tuhan, Anda gak pernah mengalami yang namanya dimensi kenikmatan dengan Tuhan. Berapa lama Anda bisa menyembah Tuhan? Masih bisa 3 jam? Saya masih bisa. Karena saya menikmati dia. Karena saya sadar dia yang pegang saya.
gereja kami, oma-oma umur 80 tahun lompat-lompat. Itu ada bukti jemaat saya. Karena mereka tahu untuk apa mereka melayani. Karena mereka tahu Tuhan yang pegang kendali. Amin. Sadar, kenapa Hana berdoa menyembah seperti orang yang hancur? Karena dia tahu sekalipun di sekelilingnya gak bisa beri jawaban, tapi waktu dia menyembah, dia tahu Tuhan yang pegang kendali. Dan 1 tahun berikut Tuhan ingat akan Hana. Hari ini mungkin Tuhan tidak ingat Anda, tidak mungkin dia tidak ingat, mungkin dia uji Anda. Tetaplah Anda menyembah dia, sebab penyembahanmu akan mengusik sorga, mengusik perhatian Allah untuk Allah konsentrasi dengan hidupmu. Amin. Amin. Siapa mau serius sama Tuhan, katakan. Wow. Tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih meriah, lebih meriah, lebih meriah. Halo, makanya hatimu bereskan. Mazmur 41 ayat 13 bilang begini. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Makanya kalau hatimu tulus, Tuhan tidak mungkin lepaskan. Tuhan pasti topang. Dan dia bilang apa? Orang yang tulus bilang ini, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sekelilingmu bisa COVID, tapi Tuhan yang menyertai engkau tetap akan membuat engkau tegak, kokoh, tidak tergoncangkan walau di sekitarmu penuh dengan goncangan. Amin. Amin. Kenapa? Karena saya tahu arti melayani, yaitu penyembahan. Hari ini, sini, sini saya pinjam kamu, jangan marah. Dia melayani pekerjaan Tuhan. Saya khotbah melayani pekerjaan Tuhan. Anda datang absen melayani pekerjaan Tuhan, tapi pulang Anda belum tentu layani Tuhan dengan penyembahanmu. Jujur, masih menyembah Tuhan pribadi? Setengah jam? Kita sibuk dengan begitu banyak keadaan dunia, tapi kita lupa layani Tuhan. Kita lupa worship Him. Tahu nggak? Dia ini seperti bapak yang lihat anaknya bermain seperti kita, kanan ke kiri. Bapak cuma awasi kanan kiri. Terkadang kita lupa bapak. Tapi anehnya kalau kita sakit, kita kembali kita cari bapak. Tahu nggak? Kita kayak anak ini munafik. Tapi bapak nggak pernah lepas tangannya. Dia tetap menopang. Kenapa? Karena Bapakmu mengasihi Anda. Kenapa Anda harus melayani dia? Kenapa Anda harus menyembah dia? Karena Anda sadar Bapakmu mengasihimu dan dia pegang kendali atas hidupmu. Amin. Masih memalas menyembah? Saya kasih satu orang yang gila-gila menyembah. Matius 2 ayat 9-11 dulu. Oh, tadi kita sudah baca. 3 orang majus mempersembahkan apa? Korban apa? Emas, kemenyan dan mur. Kata mempersembahkan dipakai kata prospero. Prospero ini begini, memberikan korban. Nah begini, kedekatanmu sama Tuhan seharusnya membuat Anda melakukan apa saja untuk mendapat perhatian Tuhan. Perhatikan, kita seringkali bilang memberi korban, betul? WL bilang, mari kita beri korban persembahan. Jujur, uang yang kau kasih itu uang sisa-sisamu. Berapa banyak, berapa lebar uang di dompetmu? Korban, Anda kasih 1 lembar, itu bukan korban, itu nyumbang. WL kalau bilang korban, awas saya marah. Korban selalu bicara ada yang sakit, betul?
Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Baca 2, 3. Kita tahu Tuhan sumber berkat, tapi aneh kita kok malas datang sama Dia. Makanya Daud menyadari, baca ayat berikutnya 2, 3. Diberitahukannya kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Daud bilang begini, kenapa hadirat Tuhan, berkat Tuhan ada di Obed-Edom? Mending saya bawa berkat Tuhan itu tinggal dalam kemahku. Kalian pernah punya niat gak? Kok orang itu diberkati, kenapa saya tidak? Biasa kan? Kok orang itu Tuhan pakai, kenapa saya tidak? Kok orang itu punya histori spiritual journey dengan God itu keren banget, kenapa saya enggak? Seharusnya rasa itu memacu Anda untuk semakin mengenal siapa Allah. Amin. Amin. Nah pertanyaannya, kenapa kita nggak mau? Karena kita kehilangan rasa. Makanya suami istri kalau kehilangan rasa, keluargamu hancur. Garam sudah tidak punya rasa, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kekristenan sudah nggak punya rasa. Anda sabar. Mau salib kau nyembah sampai bengkok, tapi kekristenanmu mati rasa. Anda sabar. Halo, sadari dulu ini. Daud sadari. Terus ayat 13. Apabila pengangkat-pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lenan. Ayat 15, baca baik-baik. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Tidak ada tuh yang namanya mati, tidak ada tuh namanya padam. Mereka semakin gila menyembah. Dan setiap 6 langkah Daud potong 1 lembu dan 1 anak lembu. Jarak dari Obed-Edom ke kota Daud 24 km. Berapakah lembu dan anak lembu yang dipotong? Saya hitung 10 ribuan. Kira-kira habis waktu enggak? 1 hari. Kenapa Daud bisa tahan? Karena Daud punya hasrat, punya cinta yang menggebu-gebu untuk ketemu dengan Tuhannya. Karena dia tahu Tuhan memegang hidupnya dia. Perhatikan baik-baik. Inilah latihan, inilah yang membuat Daud membangun satu penyembahan yang spektakuler. Mau lihat satu-satunya penyembah yang gila-gilaan? Mau saya buka ayatnya? Mau saya buka ayatnya? Kita buka ayatnya. 1 Tawarik 23 ayat 1 sampai 6. Ini agak melenceng, tapi Tuhan suruh buka, makanya saya harus buka. Penyembahan yang dibuat oleh Raja Daud adalah penyembahan yang paling gila di seluruh dunia. Mau catat silakan. Ini tidak ada manusia manapun yang bisa membangun penyembahan yang sefenomenal ini kepada Tuhan. Ayo kita baca, kita bedah satu-satu. 2, 3. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ayat 2. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Perhatikan baik-baik. Pelayannya Daud ada 38.000 orang. Tiberias Mare berapa orang? Saya cuma 20-an. Daud 38.000. Ayat berikutnya, dari orang-orang ini 24.000 orang mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, penerima tamu, penjaga pintu, semua ada 24.000 orang. Yang turun di belakang itu banyak 24.000 orang. Perhatikan lagi, 6.000
24.000. Stoknya banyak, Anda kalah jauh. Perhatikan baik-baik. Terus. Dan 4.000 orang menjadi pemuji. Dan dengan alat-alat musik yang telah dibuat untuk melakukan puji-pujian. Juga Daud membagikan mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Perhatikan ini. Daud membangun penyembahan. Dia punya 38.000 pelayan Tuhan, 24.000 pengurus depan, kepalanya 6.000, 4.000 pengatur, 4.000 pemusik, WL 813 orang yang menyanyikan pujian sama Tuhan 24 jam non-stop, dibagi 2 shift, dinaikkan selama 33 tahun non-stop sampai dia berhenti mati menjadi raja. Tidak berhenti 24 jam selama 33 tahun. Wow. Halo, kita. Halo. Hari ini makanya cek kita. Apakah penyembahan kita, melayani kita sudah memberi korban yang terbaik atau belum? Halo. Perhatikan. Maaf. Ini kotak apa? Kolektor. Mari kita beri persembahan yang terbaik. Ini persembahan saya. Saya buka ya. Jumlahnya cuma berapa nih? 100.000. Saya masukkan. Ini yang terbaik. Menurut Anda ini yang terbaik. Kalau Anda punya 1 miliar, Anda hanya kasih 100.000. Itu enggak terbaik, itu nyumbang. Kenapa Tuhan bilang persembahan janda itu jauh lebih hebat daripada orang kaya itu? Karena orang kaya itu memberi dari kelimpahan, tapi orang miskin ini memberi dari apa yang ada padanya. Saya buka lagi yang satu, sama. Ini yang terbaik. Tidak terbaik, ini biasa. Makanya orang-orang suka salah. Pikirnya mereka sudah beri yang terbaik. Tidak, Anda hanya beri apa yang Anda punya. Itu pun hanya sisa. Melayani bukan cuma kamu melayani, bukan cuma kamu menyembah, tapi persembahkan korban. Saya ajak jemaat kami, maaf, jemaat kami bukan orang-orang kaya. Mereka pemulung, pengemis, pengamen. Kolektor kami bukan uang di dalam. Saya sering dapat emas. Di sini ada apa? Robert pernah lihat? Ada pernah dapat handphone di sini? Ada yang pernah nyumbang handphone? Enggak ada. Ada yang pernah nyumbang emas? Enggak ada kan? Jemaat kami sumbang. Saya mau bilang, saya kaget. Saya bilang ini korban, saya nangis. Mereka bukan orang kaya Tuhan. Tapi Tuhan bilang, bukan jumlahnya, tapi nilai pengorbanannya. Dia memberi dari apa yang dia punya. Bulan 7 Delta menyerang. Surabaya 100 orang mati. Mungkin kalian waktu saya khotbah bulan 4, kalian sudah pernah dengar dapur umum Surabaya ya. Betul ya? Tapi ini meledak di bulan 7. Tuhan taruh hatiku begitu kuat. Kami buat flyer, kami lempar ke Instagram untuk bagi orang-orang yang kena COVID. Karena Delta kemarin, pemerintah cukup kejam, RT RW-nya cukup kejam. Yang kena positif tidak bisa keluar belanja, diisolasi oleh RT RW. Dan mereka yang masak, mereka yang tidak bisa masak harus menunggu mati. Makanya di Surabaya satu hari 100 orang mati. Saya buat pelayanan penguburan gratis, di mana pendeta nggak ada mau melayani, saya layani mereka kubur. Saya tunggu mereka yang kubur. Setiap hari kubur 6 orang, 8 orang, 6 orang, 8 orang. Saya menangis. Tiba-tiba saya buat flyer. Saya bilang sama istri saya, lempar, kita beri makan orang.
Dikasih makan 17 orang. Tanggal 4, 60 orang. Tanggal 5, 30 orang. Tanggal 6, ada kokok Chinese. Dia rekam saya. Yang mungkin kalian pernah lihat pakai baju revival hitam. Untuk saudara-saudara yang COVID, silahkan. Dan akhirnya itu meledak. Kami kelabakan. Satu hari SMS masuk 6.000, 7.000 SMS. Hari ke-7 langsung 700-800 paket. Kami bingung. Hanya 5 orang yang masak. Belum ada Willy bantu waktu itu. Tanggal 9 pas ulang tahun gereja kami, tanggal 10 kami dapat orderan 3.000 paket. Kami lakukan, kami menangis. Saya tidak pernah hitung-hitungan. Saya udah gak punya uang pada waktu itu. Saya bilang sama istri saya, kenapa saya mau tetap buat itu? Karena saya melihat waktu kami masak, anak-anak telepon, Pak, gak usah bawa lagi Pak, papaku sudah meninggal. Kurangi porsinya 2 orang, karena kami beri makan siang dan malam. Besoknya telepon lagi yang sama, Pak, jangan bawa lagi, mamaku sudah meninggal. Saya lihat anak umur 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, gak punya lagi papa dan mama. Saya masak sambil nangis, saya nangis. Saya bilang, ya jangan lagi ada yang mati. Kalaupun mereka mati, setidaknya mereka makan enak. Saya udah gak punya duit, saudara. Saya bilang sama istri saya, kita masih punya emas di rangkas. Saya ambil semua emas saya jual. Saya bilang, kita boleh gak punya apa-apa, tapi jangan lagi saudara-saudara kita mati. Akhirnya kami bisa masak 3.000 paket setiap hari. Setiap hari dari jam 11 siang kami harus mempersiapkan sampai jam 9 pagi besoknya. Kami masak, satu kali masak 200 kilo ayam, 2.000, 3.000 telur setiap hari. Dos tinwol 3.000 setiap hari. Kan kami hitung 35 juta setiap hari. Karena kami mempekerjakan 80 supir Gokar Gojek yang sudah di PHK. Uang kami cukup, tapi cuma 1 minggu. Saya jual cuma hampir 200 juta. Dan kami pun kurang. Tiba-tiba tangan Tuhan yang bekerja. Dari media seluruh dunia datang. Amerika kirim uang 10 juta. Australia 10 juta. Pak Haji, semua Muslim, Buddha, Konghucu, mereka kirim uang. Sampai uang kami unlimited. Kami masak satu hari 35 juta untuk 3.000. Satu bulan kami beri makan 100.000 orang. Saya bilang, ini sakit Tuhan, kami gak tidur. Saya buka fogging. Saya punya anak. Saya setiap hari doakan orang corona udah gak pakai masker karena kepanasan dengan baju semua. Saya tumpang tangan yang sakit. Saya udah gak peduli dengan diriku. Saya bilang, Tuhan, ini korban hidupku Tuhan. Dan saya lihat tangan Tuhan bekerja. Surabaya 0 COVID 3 bulan kemudian. Dan Tuhan kasih kado. Kami diberikan orang tidak dikenal dari Jakarta datang nyari saya. Pak, ada gedung di Kenjeran. Ini orang berdoa, dia mau kasih ke Philip Mantoba, ke Henny Kristianus, tapi dia gak sejahtera. Tiba-tiba dia lihat foto saya, Tuhan bilang, kasih orang ini. Orang ini saya gak kenal, datang nyari saya. Pak, suka gedung ini, 30 kali 30, harganya 7 miliar. Suka, Pak ambil ya, please ambil. Saya dipaksakan. Dan bulan 9 kami dapat gedung baru, kami namakan Revival Center, di mana tempat kemuliaan dan kegerakan Allah bekerja. Dan tahu nggak apa yang kami buat? Kami baptis 300 orang terima Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Korban sakit,
sakit. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Bukankah Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Bapak-bapak enggak berhenti. Januari saya dapat gedung gereja 1.800 meter diberikan cuma-cuma sama pengusaha. Dan hari ini Januari kami akan buat sekolah misi di Surabaya dan Jakarta. Kami akan perlengkapi mereka peternakan, pertanian. Kami akan beri mereka modal kerja untuk mereka boleh menjadi misionari-misionari di seluruh Indonesia. Saya mau bilang, kalau tangan Tuhan yang bekerja, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Tapi pertanyaannya, adakah dia lihat korban itu dalam hidupmu atau tidak? Saya rindu kita bukan cuma sampai tua mati di gereja. Setidaknya berbuat sesuatulah untuk pergerakan pelayanan di tempat ini. Berbuat sesuatulah. Sebab hidupmu hanya kesempatan. Amin. Ayat terakhir 2 Samuel 7. Ayat 2 sampai 7. Ayat terakhir. Gak apa-apa minus waktunya ya. Bebas ya. Tambah 5 menit ya bro. Sorry saya sudah menangis. Padahal saya orang paling garang. Tapi saya orang paling cinta Tuhan. Serius. Saya melayani nggak pernah saya mau pikirkan saya dibayar atau tidak. Saya nggak peduli. Kalian orang kaya atau miskin gua nggak peduli. Kemarin saya khotbah di Jakarta di konglo-konglo yang punya Neo Soho Agung Sedayu Group. Saya sikat aja, saya nggak peduli. Sorry, kebenaran harus diceritakan. Mau suka tidak suka, kalian nggak kasih saya uang, saya nggak hidup dari Anda. Jadi please, jangan baper. Cuma simple, bertobat, amin. Bilang kanan kirimu sudah bisa bertobat. Amin. Sedikit-sedikit baper. Lepas gereja. Melayani Tuhan, marah-marah, nggak usah melayani, nggak usah. Kepala itu galak sekali. Justru kamu harus di dalam lembah yang paling kelam supaya kamu melihat di sana ada tambang emas dan minyak bumi. Amin. Kalau kamu nggak ditekan, kamu nggak akan pernah lihat ada kualitas surga yang menanti Anda. Amin. Percayalah, sebab saya mengalami itu. Ku tahu sebab ku alami. Ayo baca 2 Samuel 7. Ayat yang ke-2 sampai yang ke-7. 2 Samuel 7 ayat yang ke-2 sampai yang ke-7. Ini pasti bingung, baca. 2-3. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Terus, lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntut orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Ayat 7. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Bingung kan? Saya jelaskan nih. Perhatikan saya, ini Daud nih lagi duduk. Harusnya pengkhotbahnya juga duduk ya, supaya imbang dong. Kalau enggak kalian enak aja, kalian yang duduk-duduk semua pengkhotbahnya yang capek. Oh Tuhan Yesus tolong. Jadi ini Daudnya begini, perhatikan, Daud duduk begini. Tapi enggak merokok, Daud lagi minum kopi, makan pisang goreng. Dia bilang, wah enak ini. Tiba-tiba dia lihat, ih ada tabut Allah. Itu anggap kotak kolektor tabut Allah. Ih, dia panggil, Tan, sini Tan, Nathan. Iya paduka raja. Daud bilang begini, hei Tan, boleh nggak saya buat rumah Tuhan? Ini tabut Allah kok di luar, kena hujan panas, debu. Saya di dalam rumah kan enak AC, kok enak sekali. Boleh nggak saya buat rumah Tuhan? Disinilah ide pertama kali
tabernakel tercipta. Kemah Musa, Allah yang suruh. Betul? Tabernakel yang dibangun Salomo, Daud yang suruh. Tapi rumah Tuhan tabernakel inisiatifnya dari Raja Daud. Makanya Nathan bilang, oke, lakukan saja. Kata Tuhan menyertai Anda. Menjadi pertanyaan, kenapa Daud mau bikin rumah Tuhan? Karena dia membuat Tuhan nyaman tinggal dalam dia. Halo. Kalau Daud mau buat Tuhan nyaman tinggal dalam dia, hari ini saya tanya sama Anda, apakah Tuhan sudah nyaman tinggal dalam Anda? Saya ulang. Kalau Daud mau buat Tuhan nyaman tinggal dalam Anda, tinggal dalam dia, sudahkah Anda buat Tuhan nyaman tinggal dalam Anda? Engkau sendiri yang jawab. Kalau belum, benahi. Saya lihat orang begitu banyak munafik dalam gereja. Saya lihat begitu banyak orang cerai dalam gereja, hancur dalam gereja, penipu dalam gereja, pecah dalam gereja. Tapi saya lihat banyak orang dipulihkan waktu dia sungguh-sungguh evaluasi dirinya dan masukkan hidupnya dalam yang namanya melayani, yaitu penyembahan dan mempersembahkan korban. Saya lihat banyak orang dipulihkan. Nah, hari ini maukah Anda menjadi orang yang dipulihkan? Istri saya pernah dilecehkan oleh 4 hamba Tuhan. Saya tidak malu cerita. Hatinya punya cita-cita cuma satu, bunuh hamba Tuhan yang lecehkan dia. Hatinya sakit, gak bisa bangkit. Yang bisa pulihkan cuma Tuhan, simpel. Dia datang menyembah Tuhan tengah malam 2014, Tuhan melawat dia dan memulihkan hatinya. Saya tidak punya niat jadi hamba Tuhan. Saya paling benci dulu sama hamba Tuhan. Kenapa? Karena banyak bohongnya. Kenapa saya berbeda dengan yang lain? Anda bisa beli yang lain, ini nggak bisa dibeli. Amin. Kenapa saya harus beda? Karena saya nggak mau yang lain sama dengan saya. Kalau sama, lebih baik saya jadi bandar narkoba. Hidupku harus punya kualitas surgawi. Simple. Mau layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sembah Dia, persembahkan hidup sebagai korban yang harum, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Istri saya melewati. Dan hari ini Tuhan pakai dia memulihkan hati orang yang terluka. Kemarin tiba-tiba orang dari militer Muslim datang. Baru ketemu 1 hari dan hari itu juga dibaptis. Pulang naik kereta api, kita kasih Alkitab. Kita takut karena dulu waktu di Sunda, saya kasih 1 cewek, dia ditempelin, dia dibakar Bible-nya, dia ditempelin, dia dicambuk sampai merah, dia foto, saya menangis lihat dia. Saya takut ibu ini sama, dia bilang tidak. Sekalipun saya mau diceraikan, saya diusir, Yesus tetap cukup bagi saya. Tiba-tiba dia pulang, kami baptis dia kemarin. Saya nangis, saya lihat lawatan Tuhan bekerja. Kenapa? 2 hari kemudian seorang dari saya kenal, tiba-tiba dia membuka dapur umum Blitar. Hanya 20 paket setiap hari, tapi 20 paket ini adalah bentuk di mana manifestasi Roh Allah tinggal dan berdiam dalam dia. Dunia butuh bukti, bukan cuma sekedar bicara, karena anak Tuhan banyak bicara. Lakukan dong. Banyak yang bisa mulai, tapi sedikit yang bisa konsisten. Amin. Konsistensi penting, dan saya berdoa GPDI Tiberias Pare adalah orang-orang yang konsisten. Saya melihat ada pergerakan jalanan, ada ini sembako, ada pembagian bakso. Saya lihat luar biasa. Gereja harus punya misi dan diakoni. Halo, saya berdoa sekali lagi, jemaat yang mau diberkati Tuhan, angkat tangan. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya mau hidup saya dipulihkan. Bentuk saya, tegur saya, ubah saya, berdiam dalamku,
Buat aku menyembah-Mu. Buat aku persembahkan hidupku sebagai korban yang menyenangkan hati-Mu. Riset aku, pulihkan aku, buat aku mengerti perasaan-Mu, kehendak-Mu. Dan hari ini masa depanku baru bersama-Mu. Saya diberkati, saya sehat, saya kuat, saya dipulihkan, saya menang, saya bisa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu saya untuk bangkit berdiri, rencana hati. Nikmati Tuhan, saja nikmati Tuhan, katakan Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Pulihkan kami Tuhan,
melihat di dalam penyembahan ada kuasa manifestasi Allah yang memulihkan kami. Dan mulai hari ini, bawa kami, bimbing kami menjadi pribadi yang mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Kami mau punya masa depan bersama dengan Tuhan, sebab kami tahu masa depan adalah Engkau Tuhan. Engkau yang memegang semuanya. Dan angkat tanganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, dipulihkan, terjadi dalam nama Yesus. Ada roh Allah yang menyala-nyala, yang akan memberikan hasrat, rasa yang haus dan terus haus akan hadirat-Mu Bapa. Terjadi dalam nama Yesus. Reset hidup kami Bapa, untuk kami memberi yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada Yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa buat kita. Bagaimana kehidupan kita, penyembahan kita, dan itulah biarlah merupakan menjadi gaya hidup kita. Malam pohon terang atau candlelight service tanggal 24 jam 5 sore, tanggal 25 pagi dan tanggal 25 sore, sekalian pembagian kalender gereja ya, kalender kecil sudah dibagi waktu itu pada tanggal 24 dan 25 ya. Jadi itulah ibadah, nanti diumumkan hari Minggu ya. Besok sesi 3 dan 4 dilayani oleh pendeta Bolung dari Banjarmasin ya. Tuhan sudah memberkati malam ini, Tuhan juga memberkati besok ya. Terima kasih untuk doa dan persembahan saudara. Dan Natal kali ini kita bukan hanya untuk jemaat ya, kita sudah lakukan beberapa membagi sembako, dan kemudian mulai tadi selama 5 hari kita akan bagi nasi kotak ya untuk 500 orang-orang yang membutuhkan di sekitar Pare ya. Demikian juga kita sudah membantu korban bencana alam di Sintang yang sudah 1 bulan tidak surut-surut airnya. Ada 63 gereja di sana, kita sudah membantu. Dan kemudian kita juga minggu depan akan memberikan bantuan untuk Semeru ya. Tuhan kiranya memberkati. Apa yang dapat kita berikan tentu tidak sebanyak yang Pak Rex berikan ya. Dia sampai 1 hari 3.000, tapi kita yang penting di situ ada hati kita, dan pasti Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita pujikan. Hidup ini adalah kesempatan ya. Kesempatan kita menyembah Tuhan, kesempatan kita memuji Tuhan, dan kesempatan kita akan terima berkat dan anugerah dari Tuhan. Mari nanti Bapak Yansen mengucap syukur, dan kemudian Bapak Rex Winarno akan menyampaikan doa berkat buat kita. Hidup ini adalah kesempatan. Pak Yansen. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan memuji Tuhan. Kesempatan melayani Tuhan. Kesempatan menyembah Tuhan. Kesempatan memberkati orang lain. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sungguh jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan untuk ibadah sore hari ini Tuhan. Kami boleh peringati Tuhan kelahiran-Mu. Bahkan kami rindu Tuhan. Bukan hanya kami peringati, tapi Engkau boleh lahir ada dalam hidup kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan. Kami menjadi penyembah-penyembah-Mu seperti Daud Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam penyembahan Tuhan ada anugerah-Mu Tuhan.
Di dalam penyembahan ada mujizat-Mu Tuhan. Di dalam penyembahan ada kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau lahir ada dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami boleh dipulihkan Tuhan. Setiap kami sore hari ini yang lemah boleh Engkau kuatkan, yang sakit boleh Engkau sembuhkan. Setiap kami mulai mengalami jalan buntu, Engkau berikan jalan keluar untuk setiap kami Tuhan. Dan kami percaya sore hari ini Tuhan, Engkau boleh menguatkan setiap kami, membangkitkan roh kami, biar roh kami terus menyala-nyala Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Pakai terus hamba-Mu Pak Arek Tuhan, untuk pakai sebagai alat-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat Tuhan di kota, di desa, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Pakai juga jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk kami menjadi saksi-Mu, menjadi murid Kristus Tuhan, untuk menjalankan amanat agung-Mu Tuhan, menjadikan semua bangsa dalam murid-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, mengucap syukur anugerah-Mu, kebaikan-Mu, firman-Mu pada sore hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Mari angkat tangan semua, kita terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna yang datangnya dari Kristus Yesus, serta penghantaran yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya, mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, semakin naik dan tidak turun. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sebab itu pulanglah dengan membawa berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.